Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Rodia Walia dan teman saya Solihat, yang akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Hadis dengan tema kedudukan dan fungsi sunnah, bayan al-takrir, tafsir, tasyri, takyid, dan mutlak. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari ini adalah bagaimana cara kita agar memahami dan mempelajari kedudukan serta fungsi sunnah atau hadis yang mempunyai pengertian menurut ulama hadis sebagai segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, budi pekerti, perjalanan hidup, baik sebelum menjadi rasul maupun sesudahnya. Inilah yang menjadikan kedudukan sunnah atau hadis menjadi dasar dalam ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukan sunnah. Nah, kedudukan sunnah ini adalah dalam sumber ajaran Islam yang sangat strategis bagi kehidupan dan penghidupan umat, yang mana sunnah atau hadis ini berfungsi sebagai penjabar bayan dari ayat-ayat Al-Quran. Dan yang selanjutnya adalah fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Fungsinya yaitu menetapkan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, bertujuan untuk menunjukkan bahwa masalah-masalah yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah itu sangat penting untuk diimani, dijalankan, dan dijadikan pedoman dasar oleh setiap muslim. Menempati posisi kedua setelah Al-Quran, sunnah memiliki fungsi sebagai bayan atau penjelas atau penafsir yang dapat mengungkapkan tujuan dan maksud-maksud Al-Quran. Beberapa fungsi sunnah diantaranya, yang pertama yaitu bayan at-takrir, disebut juga dengan bayan at-takyid atau bayan al-isbat, yaitu sunnah yang berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Bayan takrir juga disebut sebagai bayan al-muwafiq li al-nas al-kitab. Hal ini karena kemunculan hadis-hadis itu senada atau searah dengan Al-Quran. Misalnya hadis riwayat Al-Bukhari sebagai berikut, yang berarti Islam didirikan atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, hadis ini mentakrir ayat-ayat Al-Quran tentang syahadat pada surat An-Nur ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'alakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul atau Nabi Muhammad agar kamu dirahmati. Fungsi sunnah yang kedua yaitu bayan tafsir, adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Bayan tafsir artinya hadis sebagai penjelas tafsir terhadap Al-Quran. Fungsi ini terbagi lagi ke dalam 3 macam, yaitu yang pertama tafsir al-mujmal, taksik al-am, dan takyid al-mutlak. Tafsir al-mujmal berarti hadis memberi penjelasan secara rinci pada ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya global, baik menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Contohnya seperti perintah sholat pada beberapa ayat dalam Al-Quran yang hanya diterangkan secara keseluruhan tanpa disertai petunjuk pelaksanaan, berapa rakaatnya, kapan waktunya, dan lain sebagainya. Nah, perincian itu ada pada salah satu hadis Nabi, berikut bunyinya yaitu Shollu kama ra'aitani yusolli. Salatlah sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, yang kedua ada taksik al-am, artinya hadis menghususkan ayat-ayat Al-Quran yang umum seperti ayat tentang waris dalam surat An-Nisa ayat 11 dan lain sebagainya. Nah, karena sifatnya umum maka diusulkan bagi dengan hadis-hadis Nabi yang melarang mewarisi harta peninggalan para nabi, berlainan agama, dan pembunuh. Al-qitalu la yarithu, seperti salah satunya pembunuh tidak dapat mewarisi harta pustaka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, yang terakhir adalah takyid al-mutlak, artinya hadis yang membatasi kemutlakan ayat-ayat Al-Quran. Keterangan Al-Quran yang mutlak dibatasi dengan hadis yang muqayyad atau takyid. Contohnya seperti bunyi
pada Al-Quran Surat Al-Maidah, pencuri lelaki dan pencuri perempuan maka potongan tangan-tangannya. Pemotongan tangan di sini berarti tidak dijelaskan batas tangan yang harus dipotong itu seperti apa. Nah, sebab kata tangan mutlak meliputi hasta dari bahu, pundak, lengan, dan sampai telapak tangan. Kemudian pembatasan ini dijelaskan dalam sebuah hadis ketika seorang pencuri datang ke hadapan Rasulullah, maka diputuskan bahwa tangan yang dipotong hanyalah pergelangan. Nah, itu pengertian dari bayan at-tafsir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu bayan tasyri. Poin yang ketiga, bayan tasyri atau jiadah adalah membentuk suatu hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran atau sudah ada tetapi khusus pada masalah pokok saja. Contohnya, hadis tentang janin yang mati dalam kandungan ibunya adalah penjelasan tasyri yang berupa mengadakan, mewujudkan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Rasulullah SAW menunjukkan suatu hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan para sahabat yang tidak didapati jawabannya dalam Al-Quran. Contohnya, tentang zakat fitrah. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang yang merdeka, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Selain hadis tersebut, masih ada beberapa hadis lagi yang termasuk ke dalam kelompok hadis yang menyandang fungsi sebagai bayan tasyri. Contohnya, hadis tentang hukum ukuran zakat fitrah dan tentang hukum waris bagi seorang anak. Poin yang keempat yaitu bayan takkid atau mentakid ayat-ayat yang mutlak. Kata mutlak berarti kata yang menunjuk pada hakikat kata itu sendiri apa adanya tanpa memandang kepada jumlah maupun sifatnya. Mentakid yang mutlak artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Contohnya, sabda Nabi SAW yang mentakid ayat yang mutlak. Illa tuqta'u yad'us sariki ila fi rubu'i dinarin fasaidan. Tangan pencuri tidak boleh dipotong kecuali pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis ini mentakid surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kelima yaitu bayanul mutlak. Lafaz mutlak artinya lafaz yang menunjukkan sesuatu yang masih bersifat umum atau belum ada batasannya. Pada suatu jenis tertentu, dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berbicara dalam konteks mutlak ini. Hadis dalam hal ini memberikan persyaratan atau pembatasan terhadap sesuatu yang mutlak dalam Al-Quran itu. Hukum yang ada dalam Al-Quran bersifat mutlak am atau mutlak umum. Maka dalam hal ini hadis membatasi kemutlakan umum dalam Al-Quran seperti dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 yang berbunyi yang artinya, katakanlah tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan selanjutnya dari poin C yaitu penyelesaian dari solusi permasalahan ini adalah banyak membaca serta melakukan riset dalam ilmu-ilmu hadis dan materi yang kami paparkan pada makalah ini, karena kedudukan dan fungsi sunnah itu wajib dipahami agar tidak ada kekeliruan dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Banyak sekali akses untuk mencari secara luas materi kali ini dengan cara mengikuti kajian online, mengutip karangan-karangan dari para ulama, diskusi dengan ahli ilmunya, dan para guru atau kiai.
Mungkin cukup itu saja materi yang bisa kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.